Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID bersama gue Dimas Alpi Mahdian tentunya. Gimana kalian kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa bagi kalian yang sedang melakukan aktivitas hari ini untuk menerapkan 5M tentunya yang sudah di-upgrade dari 3M. Yaitu mencuci tangan, mengenakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan tentunya. Dan untuk hari ini adalah hari yang spesial tentunya. Kita masih di konten LDR ya, ya long distance relationship dengan salah satu teman baru gue nih tentunya. Teman baru dari Jogja, wih jauh banget nih. Dan tentunya hari ini Mas Bowo, namanya Mas Bowo, hari ini akan menginspirasi kita tentunya di konten entrepreneur muda, pemuda aktif, penuh dengan karya. Kita langsung ke Mas Bowo. Mas Bowo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Mas Bowo ini bukan Bowo yang di TikTok ya, oke? Bukan Bowo. Jadi Mas Bowo ini merupakan salah satu terapis di daerah Yogyakarta, dan Mas Bowo ini dalam keadaan yang mungkin kurang beruntung dibanding kita gitu, karena Mas Bowo ini termasuk teman-teman tunanetra ya Mas, difabel gitu. Ya, jadi Mas Bowo ini juga merupakan seorang sosiopreneur di terapis pijat dan penjual madu. Mas Bowo ini merupakan lulusan Strata 1 UIN Sunan Kalijaga, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dengan predikat cum laude. Dan juga Mas Bowo ini punya usaha namanya Masas Pijit Tribowo Terapis Nusantara. Bisa kalian langsung cek di Facebook dan Instagram. Dan tentunya ulasan di Google Map ini udah lumayan banyak ya, 408 ulasan, dan dengan bintang 4,9 ya, itu udah lumayan bintang yang cukup besar loh ya. Wih, udah banyak banget ulasannya gitu ya. Jadi mungkin aku penasaran nih Mas. Jadi faktanya waktu kemarin kita video call, Mas Bowo bilang kalau sebelumnya Mas Bowo ini pernah bisa melihat ya, maksudnya ada eksiden yang mengakibatkan Mas Bowo jadi difabel seperti ini gitu. Benar Mas? Ya benar sekali Mas, betul. Ya, jadi itu kira-kira kapan itu waktu ini kejadiannya? Itu kejadiannya mungkin sudah hampir 12 tahun yang lalu, tepatnya hari Jumat tanggal 27 November tahun 2009. Itu pas bertepat Idul Adha. Kebanyakan kan orang-orang pada menyembelih kurban kambing, sapi. Tapi aku mengorbankan kelihatanku untuk bersama sama Allah supaya terhindar dari dosa mata. Mungkin karena aku dulu pernah berbuat salah atau hilaf, makanya Allah menyimpan kedua mataku supaya nanti aku selamat di dunia akhirat. Amin. Jadi maaf Mas, kira-kira apa sih, apa karena penyakit atau suatu kecelakaan atau gimana? Kalau kejadiannya itu ini Mas, pas itu kan setelah sholat Idul Adha langsung aku tidur di tempatnya teman ya, asrama. Di asrama. Nah, aku ya mungkin biar nanti tuh biar dibangunin untuk sholat Jumat. Pas ketika dibangunin tuh tiba-tiba kedua mataku tuh banyak kapuknya, kapuk yang kasur kapuk gitu loh Mas. Oh iya, kayak gini. Nah, terus habis itu kok aku merasa kok mataku aneh. Nah, terus aku lari ke kamar mandi kan, terus kepalaku tak masukin ke pola bak mandi, aku rendam di air biar biar kapuknya tuh keluar. Iya, biar keluar. Yang terjadi berapa menit kemudian aku jadi kayak gini Mas. Langsung. Itu umur 12 tahun ya kira-kira? Enggak, umur 15 tahun Mas. 15 tahunan ya? Ya, 15 tahun.
eh ken- kenapa maksudnya bisa-bisa ada kapuk begitu, gimana ceritanya maksudnya? Nggak tahu, tiba-tiba ya ada kapuk gitu ya. Ya aku merasakan kan saya waktu itu kan tidur. Cuman Hmm. nek banyak orang yang ngomong sama aku tuh ada emang teman yang lagi nggak suka sama aku. Oh. Akhirnya masukin kapur. Kan aku nggak bisa membuktikan ya. Akhirnya aku cuma hanya unek-unek kan mas, hanya mereka-reka siapa ya ini orangnya. Tapi kan yaudahlah, mungkin ini yang terbaik buat aku daripada aku usut tapi nggak ada bukti. Nanti aku yang malah sendiri yang sakit sendiri. Yaudah aku ikhlaskan. Mungkin ini yang terbaik buat aku. Luar biasa. Maksudnya eh di saat itu maksudnya gimana ya? Maksudnya kita kan sebelumnya dalam kondisi sehat gitu ya. Maksudnya saya pribadi waktu lagi jalan naik motor gitu kan, kondisi saya kan masih sehat gitu. Tiba-tiba jatuh, artinya kayak sakit lah gitu. Tiba-tiba nggak bisa jalan lah, atau koreng jadi jarem gitu kan. Artinya kan kita jadi nggak bisa ngelakuin aktivitas seperti biasanya gitu. Terus saat itu perasaan Mas gimana? Ya nggak perasaan pertama ya berarti shock dan hancur mas. Kan aku dulu Iya. suka main bola, suka jalan-jalan, suka lari-larian, terus bisa Hmm. melihat dunia itu enak tanpa maksudnya itu bisa tanpa harus tanya itu ada apa di depan, aku udah bisa melihat langsung kan. Tapi pikir lagi lambat laun ya mungkin ini yang terbaik buat aku mas. Itu berat ya gimana lagi kalau udah Allah yang berbicara mas, udah bilang intinya kelihatannya udah aku simpan. Misalnya aku mau mati gak ikhlas, terus Hmm. mengutuk orang itu kan mentaku kembali melihat justru malah aku dapat azab, malah dapat penderitaan lagi mas. Hmm. Jadi eh Mas lebih menerima ya ibaratnya itu kejadian Tapi yang itu juga gak lama mas, aku benar-benar bisa menerima itu waktu tahun 2013 mas. Waktu itu kan 2013. aku masih ya 13 waktu SMA, karena aku SMA di Jogja juga di Mandua Sleman. Dulu Mm-mm. tuh aku masih nggak mau dianggap tunanetra mas, masih sok-sok anak bisa jalan walaupun nabrak-nabrak atau apa mesti aku ngeles. Aku cuma ngantuk kayak gitu mas. Ya eh, ampun. tapi aku pas bener-bener ikhlas tuh pas main bola mas. Aku main bola futsal tunanetra itu aku mikir lah, kok aku mataku ditutup pakai kain hitam, kok aku bisa ngegulin. Oh berarti aku bener-bener udah nggak lihat ini aku. Feelingnya dapet ya untuk ngegolin bola ya, tapi ya kuat Tapi gitu. ngegulin jadi top score mas. Tapi heran aku, aku Keren keren. mataku tak tutup tapi kok ngegulin. Oh berarti aku udah nggak lihat ini aku kan gitu mas. Jadi waktu menerima kondisi tersebut saat 2013 itu ya, Iya, itu lumayan pas lama juga ya, main futsal, main pas main futsal. futsal. Jadi sebelumnya lebih kayak ngerasa gue masih normal kok gitu ya maksudnya. Iya, soal banget Ih, sampai masuk ke got, masuk ke comberan. Ya aku alasannya aku kecapean, aku hanya pusing kayak gitu mas. Kemudian ngeles. tapi saat itu orang tua gimana? Tahu Mas tentang Oh, ya kondisi tahu itu? mas. Ya. Orang tua juga nyalain apa, rasain tuh matanya, mata tuh dijaga gitu mas. Berarti intinya yo aja lah, tapi kan aku tetap ini memang udah terlanjur, udah terjadi. Masa aku kayak apa mengeluh gimana mas, walaupun aku namanya masih remaja baru kenal apa Ya. perempuan, kenal lain kan, tapi kan tetap mas kalau udah jalannya seperti ini ya harus aku jalani. Tapi dulu waktu video call cerita Masnya dulu banyak yang suka ya Mas ya, walaupun dalam kondisi Wah ini seperti itu. mas, tapi aku berbeda dari sekarang. Aduh, banyak juga dulu ini. Terus saat itu kondisi teman-teman yang mungkin baru tahu mungkin ya, tentang kondisi Mas itu gimana? Apa ada nggak yang nggak percaya mas, sampai ya? aku tuh pas posisi udah parah nggak bisa lihat tuh diajak main bola mas. eh Main bola terus bolanya tuh sengaja di center ke mukaku mas. Kalau di drama tuh sakit banget mas. Udah aku giring bola, nabrak gawang, habis itu orang-orang, aku di tengah, terus orang-orang nyanterin bola ke muka aku, nggak percaya kalau aku nggak lihat. Sakit banget.
Itu benar, maksudnya karena emang sebelum-sebelumnya kan maksudnya Mas masih bertindak normal gitu ya. Maksudnya tadi Iya kayak masih ngeles-ngeles aja alhamdulillah. gitu. Iya Iya, bener mas. teman-teman nggak Aku tahu dulu kan. nggak tahu. Aku dulu posisinya tiga mas. Gelandang bertahan, center back, sama anu second back, Oh, iya. center back. Tapi saat itu gimana tuh pas teman-teman keadaan tahu kayak gitu, tahu ternyata Mas netra. Yo macam-macam mas. Ada yang nyalain gara-gara sering main HP. Terus ada juga yang banyak mas. Aku sampai kadang kalau inget tuh, sedih banget. Apalagi itu terkadang bukan cewek loh mas. Hmm. Jadi aku selalu tuh udah nggak punya taji lagi loh mas. Dan tadi ceweknya itu antusias berbondong-bondong main sama aku tuh, akhirnya satu persatu pada hilang. Oh iya, iya. Karena kondisi Mas yang saat itu mungkin jadi gimana gitu ya, cewek-ceweknya pada ngejauh gitu ya. Dia jauh. Tapi alhamdulillah setelah meskipun aku nggak bisa melihat mas, tapi aku bisa berkarir di dunia cinta, pacaran 3 kali gitu loh mas, sama cewek-cewek. Itu yang aku bingung mas. Pacaran 3 kali. Jadi cuma kali. Jadi ada hikmah. Ada hikmah. Oke, mantap juga loh. Kalah saya. Jadi kalau masalah cinta tuh aku 4 kali itu formal mas, resmi. Oh, formal. Itu maksudnya tuh menjadi ikatan resmi gitu mas. Oh, Antara aku sama-sama iya gitu mas. Tapi yang lainnya secara formal. yang TTM Oh, kayak gitu gitu. mas. Gila, Terus gila. hubungan tanpa Mantap juga. status. Mantap juga, Mas. Nah itu pengalaman dulu mas. Tapi semakin gede itu aku semakin menurunkan performaku karena aku berpikir kalau hidup tuh hanya main-main cinta-cintaan aja terus, tapi nggak bergegas untuk yang hal baik. Aku yakin mas, aku sampai kapanpun hidupnya nggak serius mas. Iya, akhirnya Mas mutusin buat lanjut kuliah ya. Ya kuliah itu juga aku dulu tuh masih jalin pacaran mas, cuman aku sadar aku takut nanti ganggu pacarku, terus aku ganggu karirku. Ya udah Oh, aku aku udah semangat setelah udah lulus udah bisa kerja. Aku nanyain ke sahabatnya, ternyata yang pacarku terakhir udah punya anak dan udah nikah mas. Aduh. sad boy. Sobat ambiar ya Mas ya. Sama. Udah yang bangga sebelum sama suaminya sudah sama aku gitu mas. Oh, iya. Saya bisa merasakan mungkin ya sedikit. Terus Jadi, kalau cinta, jadi waktu saat itu waktu kondisi kuliah itu tahun berapa ya Mas kira-kira ya? 2000 aku masuk 2014. 2014 ya, 2014. 2014 itu mutusin buat kuliah karena kenapa? Maksudnya apa ya? Apa yang membuat terdorong Mas untuk kuliah gitu? Apa kan maksudnya banyak orang-orang yang kayak ya udah nerima keadaan aja gitu, kayak lebih pasrah lah ibaratnya gitu. Jadi tuh aku tuh kuliah tuh pertama ini mas, mau meningkatkan kualitas pendidikan dalam keluarga bukan mas. Mm-mm. Soalnya rata-rata tuh keluarga aku lulusan SMA. Terus yang kedua aku mau cari pengalaman serta teman kan. Kalau aku cuma lulusan SMA, terus nanti aku terus kursus tentang kursus pijat, tentang kursus yang lain sesuai dengan tunanetra, aku merasa mas hidupku sempit. Iya. Tapi aku berusaha, intinya aku ngeyel sama orang tua. Bahkan dulu waktu aku kuliah nggak direstui mas. Nggak direstuin. Ya dengan kalimat ngapain kuliah bawa uang kamu juga nggak lihat ngapain. Tapi aku buktikan aku bisa, aku kuliah. Sebenarnya aku udah keterima di 2 universitas mas, Semarang sama Jogja. Tapi aku aku milih Jogja karena apa mas? Biar jauh dari orang tua, biar bebas. Oh, sebelumnya emang tinggal di mana Mas? Aku lama aku di Jogja mas. Aku Oh. dari Jogja tuh tahun 2011 sampai sekarang hampir 10 tahun. Oh, iya. Jadi lebih mutusin di milih kampus di Jogja ya, UIN Sunan Kalijaga bener. Ya. Ya soalnya pertama aku udah pengalaman 3 tahun SMA di Jogja, udah banyak teman-teman juga. Aku akhirnya mikir Jogja aja lah.
sambil menata karir gitu mas, menata hidupku entah nanti kemana. Soalnya kalau aku di Semarang takutnya jadi manja mas, karena deket sama orang tua, apa-apa diantar, apa ditengok, kan takutnya nanti nggak berkembang mas. Oh, jadi orang tuanya tinggal di Semarang gitu? Anu, Iya. tepatnya di Kendal mas, di Kendal Timur, Oh ya. di perbatasan sama Semarang. Oke oke. Jadi saat itu udah punya rencana karir ngebuka usaha sendiri atau punya rencana karir yang berbeda? Aku dulu pengen ngabdi di dinas sosial mas, sesuai dengan prodiku, linier, ingin ngabdi ke Hmm. masyarakat sebagai pemberdayaan masyarakat itu mas, penyuluh kesehatan entah apa. Tapi Iya. nggak tahu tiba-tiba pada tahun 2016 itu ternyata Allah menjawab keraguanku. Aku diamanahi untuk menjadi terapis Yogyakarta mas. Eh, saat itu berarti tahun 2016 ya, waktu pertama kali ngemulai usaha itu. Ya Ya, 2016. Ya sip. tadi mas, aku sebelumnya maaf ini apa, pijat itu emang mungkin aku bakat dari kecil, soalnya kan keturunan Mbah Ridwan seorang dukun pijat di Jogja mas. Oh, Aku nggak mau, waktu kecil tuh beranggapan tukang pijat itu hanya apa, pekerjaan yang rendahan, iya. masa aku yang capek dia yang seneng, kan gitu lah mas. Dulu aku Iya waktu benar-benar, kecil iya lah. benar-benar. Nah, aku yang capek-capek tekan-tekan dia, kok dia yang menikmati, yang seneng ketawa-tawa. Aku nggak mau kan gitu mas. Semakin aku nggak mau sama itu, kok ternyata malah Allah menerjunkan aku di situ loh mas. Itu Jadi aku saat ingat iya. mungkin dengan surat yang ada di dalam Al-Quran tuh, janganlah kamu tidak suka dengan sesuatu, mungkin yang tidak kamu sukai sesuatu itu yang terbaik buat kamu, dan jangan juga kamu terlalu suka sama sesuatu itu, mungkin sesuatu itu yang tidak terbaik buat dirimu Terbaik gitu untuk loh mas. dirimu. Cuma Jadi sadar aku. itu maksudnya mulai menerima profesi pijat itu saat kapan tuh Mas? Maksudnya pas ngemulai usahanya itu kondisinya. Ya dulu tuh aku orangnya kan polos mas, jadi disuruh kan manut. Ya dulu tuh ya sepele, Geng. mak bawa sini pijetin bapak, ya kayak misalkan entah bapakku, entah ibuku, entah guruku, entah teman-teman, baik waktu SMP, SMA, kuliah itu kayak gitu mas. Oh, Pas gak sengaja mungkin di salah satu di antara mereka itu ngomong sama bapak yang menyarikan sponsor aku mas, iya. gua tuh pijet bagus, kayaknya paling bagus di Jogja katanya kan gitu waktu itu mas. Aku nggak tahu kan, Iya. terus udah gua disuruh aja harus buka pijat, bukan dianjurkan pijat loh mas, tapi harus maksa banget loh waktu itu. Ada dorongan maksa gitu ya. Karena emang menyadari potensi Mas Bo ini bisa menyehatkan orang-orang gitu ya melalui pijitan. Ya, mungkin itu sih mas. Tapi aku juga ngerasain sendiri efeknya mas, ketika orang memang sengaja buka pijat hanya untuk memperkaya diri sendiri dengan orang yang tidak tahu apa-apa, tapi disuruh untuk membuka pijat kayak aku, emang beda mas, entah hasilnya, entah khasiatnya, entah tanggapan orang-orang beda mas. Oh gitu. Itu jadi eh untuk modal di awal Mas ngebuka usaha ini disponsorin ya lebih tepatnya ya Iya dari bapak yang disponsori sama sebelumnya itu. Steve Burger, dia mas disponsori sama warung spesial sambal sama Oh. SS. Dan itu karena udah menyadari potensi Mas Bowo yang handal ibaratnya ya waktu itu gitu. Ya, Terus mungkin hmm. jika bakalnya gitu mas, ada aroma-aroma yang menyehatkan. Oh, oke oke. Jadi eh itu pertama kali buat Mas Sarin atau mengenalkan jasa terapis pijat Mas itu di mana dan gimana ceritanya Mas? Jadi itu ceritanya gini mas, kan aku kan curhat sama teman-teman terutama yang pernah aku pijat kan mas. Iya. Aku curhat, bro aku tuh disuruh sama orang suruh buka pijat, padahal aku nggak mau buka pijat deh. Aku ingin fokus kuliah, nanti kalau udah lulus mau ngabdi di dinas sosial atau di PKH, di program keluarga harapan atau di Sakti Peksos. Tanggapan mereka malah dukung mas, yaudah nanti kamu buka pijat
aku yang pijat ke kamu gitu mas. Waduh ini gimana nih aku udah aktif sama pikiranku gitu mas. Oh iya. Saat itu karena emang karena terpaksa disuruh ya awalnya, jadi kayak apaan sih gitu. Maksudnya cuma ke gue Iya bener karena mas, disuruh aja gitu ya. Iya, bener. nggak antusias lah disuruh, dan aku waktu suruh buka pertama juga pijatku asal-asalan mas, tapi anehnya di minggu tuh rame mas, kira aku Oh iya. Oh iya. padahal Jadi asal-asalan nggak niat. saat itu ya, maksudnya udah rame gitu ibaratnya. Udah rame mas, bahkan saking karena terlalu rame aku sampai mas sampai kuliahku terbengkalai mas, aneh banget. Ini nyata ini aku nggak lucu banget. Jadi eh, kondisinya lagi kuliah juga, terus sambil ngelanjutin buka usaha itu ya mas ya? Ya pijatnya itu dulu aku masih di kamar kos, masih di kamar tidur sambil buat pijat sama apa berat kumpul teman-teman kan, makanya dulu aku tak juluki kamar produktif karena meskipun kamar tapi bisa menghasilkan uang gitu loh mas. Oh, oke. Jadi waktu itu masih di kosan ya, masih belum punya tempat sendiri gitu Ya, ibaratnya. masih kosan mas, masih ya masih campur lah. Kadang kalau pas aku lagi belajar terus ada yang pijat itu, akhirnya yang mau pijat tuh tak suruh nanti mas, tapi anehnya dia nunggu mas, mau Nunggu nunggu. sampai selesai kerja tugasnya gitu. Iya sampai aku belajar selesai dia nunggu ternyata di depan di Wih, ngobrol-ngobrol sama teman. Wah aku ini bingung aku, semakin aku nggak senang pijat, pingin mau tak kembalikan modalnya dari warung sambal, tapi yang antusias bisa sama aku tuh banyak mas. bisa banyak gitu, maksudnya kaget gitu ya mas sendiri ya? Ya banyak tuh lebih dari 10 orang gitu loh mas, dalam satu minggu, dalam satu bulan. Banyak juga. Banyak lah mas, maksudnya saat itu tarif Ya yang iya mas bener. iya saat itu terus kan itu baru jasa terapisnya ya, terus kalau jual madunya itu sejak kapan, apa berbarengan atau gimana? Enggak mas, nek madunya itu sebenarnya tuh dari SMA, teman nanya Oh iseng-iseng iya, bantu iya. teman. Udah aku emang dulu pernah jualan keliling, pernah terus pernah ikut kerja sama orang di Ahmad Jaya Yogyakarta udah pernah. Jadi aku tuh emang dulu obyeknya keras mas, cuman aku nggak nyangka kalau emang aku tuh terdamparnya tuh di piket mas. Oh gitu, jadi sekarang apa namanya, lebih fokus ke pijat ya ibaratnya, lebih terapisnya ya. Iya aku fokus mas, soalnya ketika aku pernah pulang pingin aku pingin istirahat lah, HP ku penuh mas, chat atau telepon mas mau pijet di mana sekarang gitu mas, masih cari orang. Waduh aku jadi merasa waduh tak tinggal malah aku yang banyak nyaring. Tiba-tiba ada banyak aja ya chatnya gitu ya. Iya mas, pokoknya Itu awal mula tuh aku nggak iklan, terus yang mulai bulan Januari tahun 2017 mulai mas buat brosur aku. Januari 2017 buat brosur. Ya itu mulai aku biar yang lain lebih tahu, soalnya kan udah terlanjur basah kan mas, aku Iya, udah nggak iya, niat iya. kok. Nah udah sekalian tak biar sekalian gitu. Sekalian ya jadinya ya. Iya Itu karena kalau awal mula nggak niat. iya benar-benar. Itu kalau pijatnya sendiri, kalau nggak salah sekarang Mas udah punya sertifikasi ya sama apa tuh namanya? Iya Latihannya berapa lama tuh Mas waktu itu? jadi sertifikatnya sebenarnya nggak latihan sih mas, cenderung kita sih mas tes langsung. Jadi Hmm. ini mas, aku memang pada tahun 2014 akhir atau 2015 awal tuh aku memang dulu sempat diundang mas Mm-mm. sama dosen yang menangani cedera atlet-atlet olahraga di ilmu keolahragaan UIN apa Universitas Negeri Yogyakarta mas, UNY, UNY. iya, iya. Nah situ kan, padahal di situ pesertanya rata-rata teman-teman tunanetra yang udah punya anti pijat mas, yang maksudnya udah profesional semua ya udah tua-tua gitu mas, tapi paling muda itu waktu itu aku yang paling muda ya. Terus anehnya mas, Eh, di pas dites nilai yang tertinggi itu aku mas, pada waktu itu mungkin udah ada cikal bakalnya di situ mas. oh,
Jadi nerima ya, langsung mulai makin memotivasi untuk ngelanjutin usaha terapis pijatnya ya Mas ya, jadi saat itu. Enggak, itu Mas, maaf, itu sebelum aku dapat sponsor Mas. Jadi itu Oh itu masuk aku belum nggak dapat tahu kan. sponsor. Iya, dulu ya, itu efek karena aku sering disuruh sama orang, Mm-mm. terus aku tiba-tiba Oh oke oke dihubungin. oke benar. Nah, Yes, itu kan 2015 atau ya 2014 atau 15 awal. Nah, terus karena aku udah punya sertifikat itu, niatku cuma hanya buat menu-menuin di tasku lah Mas. sertifikat iya iya benar. Nah, sertifikat. Tapi emang banyak yang curiga sama aku Mas. Bahwa itu Curiga nggak gimana? pernah suka pijat. Sebenarnya tuh bahwa itu nggak pernah suka pijat, nggak Mm-mm. pernah kelihatan kalau bahwa tuh pijat orang. Mm-mm. Tapi pas di tes waktu itu di UNJ, aku tuh tertinggi Mas. Dari segi skillnya loh Mas, skill potensi dari segi pegangannya, tekanannya, kelembutannya, terus orang itu efeknya bisa bunyiin tulang. Itu aku bisa Mas. Padahal aku nggak pernah belajar. Jadi udah ada basic tersendiri mungkin ya? Apa? Ya mungkin karena tadi Mas bakat itu loh Mas. Iya bakat ya. Oke. Ya keturunan. Jadi padahal mereka tuh udah belajar 3 tahun, ada yang 5 tahun, tapi tuh masih kalah Mas. Tapi waktu itu aku nggak ngeh, masih hanya sekedar cari sertifikat lah. Dulu kan waktu masih awal-awal kuliah kan dianjurkan banyak-banyak kumpul sertifikat kan Iya Mas. iya benar. Ya aku itu Mas, udahlah sekedar yang ngumpulin. Ya terus habis itu 1 tahun atau 2 tahun kemudian baru aku hubungi itu warung spesial sambal itu Mas. Oh gitu. Ya mungkin salah satu yang merekomendasikan yang setelah aku ikut ujian di situ paling Mas yang di UNJ tadi. Paling loh Mas. Itu yang apa jadi motivasi tersendiri ya Mas ya waktu Ya yang merekomendasikan ke warung spesial sambal itu Mas. Itu mungkin aku dulu perkiranya gitu loh Mas. Oke oke. Jadi itu awalnya itu kan semenjak tahun 2016 tadi ya di Desember Ya, akhir kalau Desember awal ya 1 Desember ya. salah satu. Ya, terus kalau nggak salah itu Mas upload promosi pijatnya itu 7 Desember setelah itu kalau nggak salah di Instagram kalau nggak salah. Benar Mas? Enggak, pertama aku Mas, brosur dulu Mas. Oh, Aku buat kan brosur punya teman, dulu. Mm-mm. dia seorang desainer, aku buat brosur dulu. Ya brosur itu aku cetak, terus aku sebarin Mas. Hmm. Jadi saat itu langsung masih ini maksudnya belum aktif di Instagram atau gimana? Belum. Karena kan Belum. aku dulu kan Instagramnya kan masih susah untuk difabel Mas. Masih Oh, enggak. ya, yang belum terdeteksi sama aplikasi bicara itu Mas. Iya. Jadi kan aku dulu punya Instagram hanya buat ikut-ikutan dulu Mas, biar dikatakan gaul. Benar. Jadi kondisi seperti ini tidak membatasi kita untuk tetap gaul juga ya, benar ya. Iya, intinya aku punya Instagram kok, punya tuh, add aja. Dulu namanya bukan Triwibowo Terapis Nusantara Mas, tapi Bowo United Fans. Karena aku kan Oh iya, Bowo anu, United. Oh, fans. fans MU ya berarti. Dulu. Dia Dulu. saya MU banget Mas. Wih. Sekarang harusnya seneng dong, kan udah di puncak klasmen waktu itu. Ya, kita sempat seneng sih, cuman tergelincir sama Sheffield United aja, tapi ya nggak apa-apa lah. Namanya menang biasa, yang penting MU masih meracuni Liga Inggris. Aduh, saya bukan penggemar di Inggris soalnya, saya di Spanyol, Liga Spanyol. Iya. Oh iya, apa-apa. Oke, terus jadi waktu saat itu pertama kali buat masarannya itu lewat brosur ya Mas ya? Lewat brosur, Ya, masih brosur. belum di media sosial ya? Belum. Masih Belum. brosur. Mm. Terus sama aku juga dulu kan sering mijitin orang, ya mungkin orang itu bilang ke temennya gitu lah. Jadi Iya. Review ya ibaratnya. Iya. ya mulut ke mulut. Jadi dulu itu 2 Mas, brosur sama getuk tular atau mulut ke mulut, Iya, itu yang keluar. Oke, terus nyebarin brosurnya kemana aja itu Mas waktu itu? banyak ya Mas. Ada yang takmir masjid kan temanku kan banyak Mas. Ada yang takmir masjid bawa 10, kadang ditempel-tempel di Ambar Plaza, macam-macam Mas. Pokoknya sebel-sebel gak jelas itu Mas. Aneh. Mungkin mereka terlalu semangat gitu Mas. Sebel-sebel pokoknya ada tempat yang buat nempel tempel di papan pengumuman gitu Mas. Itu disebar sama teman-teman Mas? Apa Ya, maksudnya teman-teman sendiri. Oh, jadi teman-teman ikut ngebantu ya? Iya, tanpa aku suruh loh Mas. Karena mereka seneng bahwa yang Oh. calon terapis bisa menjadi itu, di mereka yang antusias Mas. Malah minta
kok mana brosurnya tak sebarin lagi gitu mas. Jadi aneh, aku mikir ini kok yang buka pijat siapa, yang semangat siapa gitu mas. Luar biasa. Jadi pengaruh teman-teman juga saat itu yang mungkin juga apa namanya menguatkan tekad Mas Bowo untuk tekun ya di usaha pijat Oh, ini gitu. ya bener mas, aku takui tanpa teman-teman pun aku nggak mungkin jadi kayak sekarang mas, walaupun pengaruhnya nggak terlalu besar, tapi bener-bener teman-teman dulu mas yang nyemangati, entah lanjutin aja dulu, terus apa semangat belajar terus kayak gitu mas. Tapi aku merasa juga mas, ketika aku pergi kemana, entah di Cirebon, entah di Bondowoso dekat Jember Jawa Timur, entah di mana pun pada tahun 2017 tuh pasti dia tak terlepas minta dipijat mas. Anehnya di situ mas. Itu terus gimana? Pelanggannya datang ke sana apa gimana? Enggak, maksudnya kan aku kan pernah entah ada acara di mana itu mas, di Bandung atau di mana. Berarti mas minta kamu pijitin aku mas, capek anu, entah terkilir lah, udah capean gitu loh mas. Jadi emang aku tuh merasa loh, berarti kehadiranku tuh kayak bener-bener bermanfaat gitu loh mas. Oh ternyata pijat ini tanpa bawa banyak barang, tanpa harus repot-repot bawa sesuatu, cuman modal tangan selesai gitu loh mas. Itu pernah ke Jakarta juga Mas? Udah 2 kali ke Jakarta aku. Oh iya? Tapi waktu itu aku belum tahu kalau aku menjadi seorang tukang pijat mas, karena di Jakarta terakhir itu aku udah buat motivation letter itu pingin ke Manchester University mas, prodi social planner, social work, pekerja sosial gitu. Peksos ya? Iya, pekerja sosial. Ya, social work di Manchester University aku semangat banget mas. Ternyata Allah berkehendak lain, aku gak jadi kesana, malah aku diamanai suruh fokus di pijat mas. Oke, jadi kejadian-kejadian situ makin menguatkan tekad Mas untuk tekun di bidang terapis ya ibaratnya gitu ya. Terus tetap. Oke, terus ini Mas, waktu awal-awal pandemi nih 2020 tahun kemarin ya, lebih tepatnya mungkin ini pertama kalinya kita negara Indonesia terdampak pandemi COVID ya. Jadi usaha-usaha di sana kan otomatis kayak udah down gitu kan, udah ada yang bahkan bangkrut atau gimana gitu. Terus kondisi usaha Mas saat itu gimana? Apakah break atau tetap lanjut? Gimana? Kalau alhamdulillah tahun 2020 tetap lanjut seperti sekarang mas. Cuma mungkin agak goyang aja mas, agak goyang karena pernah yang paling terendah, titik rendah itu pas bulan puasa bulan Mei itu mas, itu cuma 8 orang 1 bulan mas. Tapi alhamdulillah waktu itu kan masih banyak mendapat sembako tuh mas. Nah sembako entah apa dari pemerintah, dan madu pun banyak yang beli mas, karena itu kan isunya biar cepat nambah imun, konsumsi madu kan. Jadi maduku banyak yang buru gitu mas, ada yang suka gitu mas, banyak yang minat. Akhirnya ketika itu agak chaos, terus maduku yang jalan mas. Berarti jadi, Allah ya, maaf. Gitu. Tetapi silakan lanjut maaf mas tadi. Tadi berarti madunya itu saat itu sebelumnya kan waktu sebelum pandemi ini lebih ke terapis pijat terlebih dahulu ya, maksudnya masih belum terlalu menjual madu. Terus di bulan Mei dan tadi di Juni ya, di Juni itu udah mulai ngejual madu lagi pas bulan puasa ya ibaratnya ya gitu. Iya betul, itu parahnya mas. Tapi setelah Lebaran itu udah enak lagi mas. Terutama bulan Agustus sampai aku dapat hampir 3 jutaan mas bulan. Itu yang bagus Agustus. Tapi yo September, Oktober, November agak kurang, tapi yo lumayan lah, setidaknya aku masih bisa bertahan. Alhamdulillah. Terus waktu di pandemi itu jadi kan waktu itu sempet ngalamin ini ya, lagi down-downnya gitu kan waktu pas bulan puasa. Jadi itu Mas apa namanya, mensiasati untuk menjual madu gitu ya. Menjual madu itu waktu diterusin itu ibaratnya usaha yang diterusin semenjak SMA ya Mas, usaha madu itu. Jadi kan aku kan tinggal sendiri di sini mas, kan apa sendiri.
Mungkin aku yakin lah orang yang normal pun yang maksudnya kayak Mas belum tentu kuat Mas, udah hidup sendiri, jadi admin sendiri, belum ngurusi pijat sendiri, belum kalau dapat order panggilan, pokoknya bener-bener sendiri lah Mas. Ya aku waktu itu udah pasrah Mas, aduh kok pijat kok sepi, tapi alhamdulillahnya pelangganku yang tadinya dia pijat ordernya madu. Itu eh, jadi melalui pelanggan yang itu ya, jadi Mas ngemasarin produknya. Iya bener-bener aku lagi temen aku katanya mau misalkan Instagram pun juga gak pernah, tapi kurang Mas, karena kan orang kan lebih percaya langsung ke pusat madu Jogja Mas, Oh, kayak bunga atau apa itu yang terkenal di kota Jogja. Tapi aku hanya mengandalkan tamu-tamu gitu loh Mas. oh ya, oke. Jadi terus waktu pandemi itu gimana cara Mas survive-nya? Apalagi Kalau kan, aku iya. tuh, alhamdulillah kan aku orangnya dalam arti kan sabar Mas, Mm-mm. dan apa ya, menerima lah. Aku orangnya juga nggak suka main-main kan, jadi aku cuma menunggu aja Mas. Mau keluar juga bingung, jadi aku sambil iklan-iklan yang aku bisa lah, entah di status WhatsApp, entah di Instagram, entah di Facebook, entah di grup-grup WhatsApp yang aku ikuti gitu Mas. Hanya sekedar berspekulasi lah. Kalau ada yang beli ya alhamdulillah, kalau nggak ada ya udahlah, harus sabar lagi kan gitu Mas. Cuman kan ketolongnya waktu itu kan karena dapat banyak sembako itu loh Mas. Jadi penting lah bisa bertahan walaupun makannya mie telur kan sebenarnya masih bisa lah Mas. Nggak zombie loh Mas. Ya itu pokoknya yang paling parah itu aku bulan Mei 8 orang. Dan Itu yang paling berasa banget ya efeknya gitu ya Mas. Waktu kosong oh, Mas, pelanggan itu ya. tapi aku masih bersyukur Mas, soalnya banyak yang berprofesi seperti aku itu pada belum nikah Mas, udah nggak kuat, udah pulang kampung, nggak laku. Alhamdulillah aku walaupun pendatang baru, aula muda yang penuh karya, tetap masih jalan gitu Mas. Oke, oke. Oke, itu luar biasa banget ya Mas ya. Pengalaman dari yang awalnya Mas dulu sempat pernah melihat gitu kan, ibaratnya pernah merasakan kondisi normal terus sampai suatu kejadian, suatu accident jadi ngebuat Mas di kondisi seperti ini. Tapi sejauh ini, wah, saya sendiri salut sih Mas, ini pengalaman kedua saya untuk berbicara sama teman-teman yang memiliki kekurangan gitu. Tapi untuk selanjutnya nanti kita akan ngebahasnya sama saya tentang mungkin dari keunggulan produk, keunggulan jasa yang Mas tawarkan kepada pelanggan, dan juga mungkin sedikit momen-momen dan pesan-pesan yang bakal Mas kasih kepada teman-teman anak muda. Dan tentunya kita break sebentar, jangan kemana-mana. Halo semuanya, kembali lagi di Repodcast ID. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang tadi sejarah latar belakang tentang Mas Bowo, di mana dia awalnya ini terpaksa untuk melakukan terapis pijat, namun saat ini udah mulai bertekad untuk melanjutkan usahanya gitu. Jadi Mas, sejauh ini nih Mas, kira-kira eh kita lanjut ke momen apa keunggulan dulu ya? Mungkin keunggulan dulu kali ya Mas ya. Keunggulan yang bisa ditawarkan Mas Bowo ini terhadap jasa terapis pijatnya ini tuh apa aja tuh Mas? Oke Mas, terima kasih. Sebelumnya mau aku sampaikan tentang keunggulan, aku mau menyampaikan dulu ya sedikit sejarahnya Triwibawa Terapis Nusantara. Oke. Nusantara secara singkat itu, dulu sebelum Triwibawa Terapis Nusantara itu namanya Nusantara Sumber Waras Mas. Karena sebelumnya tuh sesuai yang sudah saya cantumkan di brosur, bahwa saya mendapat ide Nusantara Sumber Waras itu dari sholat malam Mas, sholat tahajud. Karena kan waktu itu aku dituntut sama pihak Warung Supi Sasamba sebagai sponsor atau stakeholderku pertama, suruh buat nama perusahaan. Masa buka pijat tanpa nama kan juga nggak aneh kan Mas, nggak bukan. Akhirnya aku karena terburu-buru ya udah aku nemu ide namanya Nusantara Sumber Waras, karena aku tuh tempat tinggalku di Nusantara atau Indonesia. Sumber Waras itu adalah senternya
kesehatan itu mas, memberikan itu sentral filosofinya, itu filosofinya ya. Gitu. Ini dulu ya. Terus banyak yang komplain mas, teman-teman tunanetra Jogja, mas mau diganti tuh udah ada yang make. Aku kan mikir nggak maulah panjang lebar debat karena sini nggak jelas. Ya udah aja pada tahun 2019 tepatnya bulan Januari itu karena membuat Google Map yang secara formal, secara resmi, ya udah aku renungkan lagi. Nusantara tetap ada, akhirnya aku ganti yang sumber warasnya, aku ganti Triwibowo Terapis Nusantara mas, itu salah satunya. Ya terus keunggulannya di sini itu pertama pijetannya itu nggak berpatokan 1 jam 2 jam selesainya mas. Oh, jadi gimana tuh? Maksudnya selesainya sampai kapan? Ya maksudnya aku kan pijet, karena aku sering mas modelnya tuh per zona, per area. Mas maaf ini udah nyaman belum? Nah misalnya masnya udah, oh nyaman mas, yaudah aku lanjut ke zona berikutnya. Kalau belum aku okay. Ya nanti sampai selesai. Nanti kalau udah selesai pun, mas masih mana yang belum enak, yang masih kurang. Oh bagian kepala mas, jadi tak tambah lagi gitu loh. Jadi itu salah satunya untuk masalah durasi waktu. Dalam arti walaupun dicantumkan 1 jam setengah atau 2 jam, tapi lebih nyatanya selesainya mas. Yang penting tidak terlalu molor dan tidak terlalu temponya lama. Pokoknya ketika aku pijet tak tanya ini belum nyaman, jadi aku lanjut mas. Terus setelah dipijet, ketika 3 hari pijet di tempatku kok badan masih sakit-sakit, masih kurang nyaman, ada garansinya mas. Pijet kesini lagi nanti gratis. Tapi kok 3 hari kemudian masih sakit lagi, uang saya kembalikan mas. Refund ya? Iya maksudnya kan dikembalikan. Dia pijet pertama, terus 3 hari kemudian kok masih sakit, dia datang ke sini komplain atau minta garansi, pijet gratis lagi mas, yang pijet sakit tadi. Kok 3 hari kemudian yang tadi udah tak terapi masih sakit, uang saya kembalikan mas. Itu jaminannya di sini. Kayak gitu mas. Itu yang kedua. Terus yang ketiga masalah produk, masalah fasilitas. Di sini ketika dipijat itu ada berbagai macam menu terapi mas. Ada oil yang aroma genso daun, lemon tea, sama apel. Terus krimnya juga ada yang panas sama dingin. Dan instrumen terapi khusus buat pijat itu ada 20 jenis instrumen mas. Baik berbagai macam genre sesuai dengan kenyamanan pelanggan. Dan tidak lupa didukung sama akuarium air mengalir seperti aquascape itu mas. Baik seperti nah itu mas. Jadi nilai relaksasinya benar-benar dapat banget ya mas ibaratnya. Ya, karena orang bisa relax tuh harus diajak ke alam mas. Karena berhubung aku ruangnya nggak seperti alam, itulah setidaknya semi alam itu mas. Iya benar-benar. Tapi saya ngebayanginnya juga relax gitu ibaratnya, jadi dipijit terus sambil dengar gemericik air, dengar instrumental lagu-lagu favorit ke kita gitu kan, kayak itu pelanggannya bisa sampai tidur dong jadi kayak gitu. Justru tingkat prestasinya seorang terapis tuh bikin pelanggan tidur ya mas. Oh gitu. Karena itu prestasi paling tertinggi. Ketika aku mijit kamu kok kamu nggak tidur, aku jadi was-was mas. Oh iya? Berarti pijatanku nggak nyaman. Aduh, berarti pijatanku kalau membuat dia kesakitan gitu. Tapi ketika aku bisa kamu bisa tidur, itu prestasi mas. Berarti kebanyakan orang-orang yang dipijit situ rata-rata sampai tidur ya, ketiduran gitu ya tidur, mas. Dia sampai tertidur. Kan ada yang komplain juga, aku kok harus dipijit kok mas, suruh ngulangin lagi. Aku bilang ya masalah tertidur ya nggak merasa gimana. Yang penting kan aku ini mau untung dong dia mah ketiduran tuh pijit lagi. Iya itu ada enak nggak enaknya, tapi setidaknya yang aku tawarkan di situ mas. Dan di Triwibowo Terapis Nusantara itu ada filosofinya sendiri mas. Dipijat keras, tapi tidak merasa sakit, namun sembuh mas. Dipijat keras tidak merasa sakit, namun sembuh. Nah. Maknanya gimana tuh? Filosofi. Maknanya kan karena kan gini mas, orang itu kan biasanya kan dipijat kan sakit sampai teriak aduh sakit. Tapi kata yang terapi kan nggak apa-apa, ditahan dulu nanti sembuh. Tapi kan tujuan orang mau dipijat kan pengen mendapatkan kenyamanan mas. Aku pijat sakit biar nggak sakit kok malah tambah sakit. Makanya aku belajar dan analisa keluhan-keluhan pelanggan ketika pijat di tempat lain tuh kayak gitu mas. Makanya aku berusaha bagaimana caranya
pelanggan itu tak pijat sekeras mungkin, tapi dia nggak merasa sakit tapi sembuh mas. Makanya kan aku ada level tekanan 1 sampai 5. Oh, Misalkan, ada aduh, variasi tekanannya juga gitu. ya ada volumenya mas. Misalkan, oh masnya tuh suka yang keras, berarti level 5. Aduh, aku nggak suka yang keras mas, berarti 1. Yang sedang berarti 3 atau 2 atau 4 gitu loh. Jadi sudah itu mas, sudah ada kadarnya masing-masing. Kadang kan kalau tukang pijat kan terapi apa pelanggan kan harus mengikuti terapisnya mas, sabar dulu mas biar sembuh. Nah, aku enggak mas, aku balik semua yang ngerasain sakit atau sembuh itu kan pelanggan sendiri. Iya, Jadi pelanggan sendiri. itu tak balik. Jadi levelnya itu lebih menyesuaikan ke pelanggan juga ya ibaratnya ya. Jadi enaknya di situ mesti ketika ada beberapa temanku atau sahabatku yang dia memang nggak mau pijat karena tadi mas udah takut, udah fobia itu mas, dan pikirannya tuh, waduh nanti gini-gini ya. Iya, Tapi iya. pas ketika pijat sama aku, mas sekarang ketagihan mas. Karena ini mungkin ya, mungkin Mas ini lebih apa namanya, mengunggulkan segi kenyamanan, kenyamanan Iya terhadap kenapa? pelanggan, relaksasi yang benar-benar bisa sampai ngebuat kita benar-benar rileks dan tertidur gitu kan. Wih. Iya. Intinya aku sampai menghimbau bagi yang nggak mau pijat dan belum pernah pijat, jangan coba-coba pijat di Triwibowo Terapi Nusantara. Jika ketagihan jangan salahkan saya gitu mas. Luar biasa, luar biasa. Terus mungkin tarifnya itu kisarannya berapa tuh? Ada paket-paket tersendiri kah atau gimana? Iya mas, di Triwibowo Terapi Nusantara itu ada 5 paket. Ada pijat relaksasi buat kayak misalkan pijat yang capek-capek, yang mungkin yang pingin full badan, itu tarifnya 60.000 mas. Terus ada namanya pijat refleksi, itu khusus yang kayak kesleo, terus kayak gejala stroke, terus penyakit yang lebih berat itu 70.000. Terus ada juga yang terapi cinta, itu diperuntukkan untuk masalah apa biologisnya itu mas. Yang anak muda yang maaf kena ejakulasi dini, impoten, terus mungkin dalam rumah tangga belum mendapat omongan. Jadinya aku membantu di situ mas. Itu harganya apa tarifnya hanya 70.000. Padahal enggak, itu kata orang itu terlalu murah mas. Soalnya aku alhamdulillah sudah membantu 4 orang yang tadinya belum punya keturunan sudah bisa mempunyai keturunan mas. Salah satunya sudah aku upload di Instagram, namanya Bapak Adif, orang Karawang, itu mas di situ. Terus yang berikutnya terapi wajah mas, atau face terapi, itu 50.000 karena soalnya mahal pakai minyak zaitun mas. Itu terus yang terakhir bekam kering mas, 40.000 mas, itu pakai centong tradisional khusus. Itu untuk teknik-teknik jenis pijatannya itu dipelajarin berapa lama tuh mas? Aduh, aku lupa mas. Cuman ya ini adalah aku soalnya setiap pijat sama orang itu kan, aku kan sering nanya mas, ini kurang apa. Kadang aku juga minta bimbingan sama guruku yang pernah ngajarin aku waktu mendapat sertifikat itu. Berarti aku tetap ada konsultasi lah mas. Oh begitu. Jadi terus masnya sejauh ini nih, kira-kira ada momen-momen yang berkesan nggak buat mas selama pijat ini? Mungkin aku pernah lihat kalau nggak salah postingan baru, kalau nggak salah ada yang namanya Triwibowo juga ya. Iya, namanya Triwibowo juga pelanggannya ya jadinya. Mas pijat Triwibowo sendiri gitu, apa gimana? Oh iya, ada bener mas. Ini baru bener-bener lucu mas. Jadi kesan pijat itu kan ada yang sedih, senang, lucu, jengkelin, itu banyak mas. Tapi aku yang sampaikan yang senang sama sedih aja mas. Senangnya itu boleh. Intinya aku bisa mijit ulama-ulama, ya kan mas? Kan jarang mas. Apalagi ketemu orang-orang besar hanya sebagai seorang profesi tukang pijat dan tukang lengket itu sangat jarang dan susah. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan. Terus bisa pergi ke Malaysia pada bulan Oktober tahun 2019 sampai November itu mas. Sampai bulan luar domestik loh. Iya, alhamdulillah sih mas, sini jurnal, tapi kemampuan saya sudah diakui sama Malaysia ini loh, sama negeri jiran.
Alhamdulillah bisa membantu tidak hanya orang Indonesia tapi orang seberang juga aku bisa bantu gitu mas. Terus pernah masuk radio RRI Pro 1 Yogyakarta mas. Tanpa nyana-nyana tanpa aku berharap dipanggil, ternyata pihak dari panitia ngajak aku gitu mas di diskusi lentari kasih. Oh iya. Nah, bercerita juga ya, iya benar di situ. Nah, terus itu yang senang, tapi yang lucu aja mas, itu tadi mas, ketika pijet, aku tanya mas, pas tahun 2020 itu mas, bulan Agustus kalau nggak September, maaf mas, pijet, oh iya mas, maaf namanya siapa, Triwibowo, jangan bercanda loh mas, saya sudah Triwibowo, bener mas saya Triwibowo, langsung dikirimin KTP-nya mas, foto KTP mas. Langsung dilihat foto KTP-nya. Itu yang lucu mas. Ya terus ketika dia kesini kan ketawa-tawa mas. Ya aku tanya mas Bowo, tahu mas Bowo dari mana kan gitu mas. Jadi tanya Bowo. Ya mas Triwibowo yang pasien itu tanya bilang, aku tuh tahu kamu gara-gara iseng ngetik di Google Map mas. Ada nggak sih yang namanya Triwibowo? Yang muncul tuh aku Triwibowo Traffic sementara mas. Itu salah satu momen lucunya. Terus ada lagi mas ya, mungkin mas. Jadi judulnya tuh Triwibowo pijat ke Triwibowo, berarti salah menyembuhkan pijat salah satu sendiri. Iya itu mas. Dan anehnya dia juga lahirnya tahunnya sama seperti aku mas, tahun 1994, cuma beda bulan. Kan aku bilang mas mungkin orang tua itu niru namaku Triwibowo. Terus aku tanya kamu bulan apa mas? April. Loh kamu justru aku bulan Maret. Wah aku malu mas. Ternyata orang tua yang niru orang tuanya dia. Beda sebulan ya? Iya beda sebulan. Itu mungkin orang tua mas dulu satu tongkrongan kali ya. Namanya sama. Ya, tapi beda mas. Aku dulu Semarang, dia Projo mas. Sama-sama Jawa Tengah. Iya. Tapi di captionnya ini Triwibowo yang small sama Triwibowo yang large, perbedaannya gitu. Iya itu mas bedanya mas. Dan aku sebagai seorang terapis, dia seorang guru mas. Oh seorang guru gitu ya. Itu SD. Gitu. Terus ada lagi mas momen yang lucu lagi mungkin atau yang mungkin berkesan mungkin gitu. Ya, yang lucu banyak aja mas itu. Terus ini juga mas yang aku benar-benar luar biasa itu, aku tuh diundang menjadi narasumber di 2 tempat mas. Pertama pas bulan puasa di Buana mas, itu panitianya tuh tahu aku lewat sebaran brusurku mas. Itu terus itu tentang apa itu seminar? Tentang mas kewirausahaan anak muda itu loh, jadi kayak itulah. Iya. Aku nggak tahu di mas. Ya itu pertama. Terus yang terakhir itu yang tahun 2019 di Gunung Kidul mas, sebagai narasumber tentang masyarakat difabel untuk KKN-nya anak kuliahan itu mas. Jadi narasumber aku mas. Jadi aku tuh jarang muncul di luar, tapi sekali muncul tuh jadi narasumber mas. Aku bingung aku mas. Sekarang jarang jadi narasumber. Oh iya, makanya itu mas. Aku jarang ngobrol sama orang, jarang kumpul, maksudnya tuh aku orangnya memang konsen untuk biar kualitasku meningkat. Tapi sekali muncul di permukaan tuh langsung jadi narasumber mas. Aku jadi gak enak, yang lain jadi iri gitu mas. Kok enak banget tuh, dia jarang ngomong, jarang muncul, gak kelihatan. Tapi sekali kelihatan jadi narasumber. Gak jangka juga ya masa kayak gitu ya kondisinya. Ya nggak tahu mas. Aku terus mungkin itu tadi yang paling berkesan ya, diundang di 2 seminar gitu kan, terus diundang di radio juga gitu kan. Apalagi Mas Bowo sendiri jarang berinteraksi juga mungkin ya sama orang-orang banyak, tapi lebih ke sama pelanggan ya ibaratnya. Gitu. Iya, itu masalah pelanggan. Soalnya aku sampai ngomong, aku tuh terpenjara dengan profesiku sendiri mas. Soalnya ketika aku keluar pasti banyak yang ngubungin tak pijat. Oh iya. Alhamdulillah sih mas sejauh ini gitu. Termasuk saya pribadi dan tim tentunya. Ini
waktu kita lagi nyari narasumber kebetulan dapat kenalan gitu teman saya Kak Adit itu dapat kenalan dari Kak Ayas ya namanya Kak Ayas terus kenalan juga ketemu deh Mas Bowo kayak gini dan ngerasa wih bisa ngobrol lebih lama kayak gini tuh excited banget Mas makasih banget loh Mas atas inspirasinya gitu tentunya. Terus langsung ini ya Kak, Mas ke momen yang sedihnya mungkin ada nggak sih Mas momen yang Waduh, kalau sedihnya tuh banyak Mas, terutama pas ketika aku sudah bisa bangun panti sendiri Mas, entah dicuri lah, ditipu lah, pokoknya banyak Mas, pokoknya itu wah nggak terhitung lagi berapa juta yang melayang itu Mas. artinya banyak ya pernah ngalamin kejadian ditipu dan sebagainya gitu ya Mas? Iya benar Mas. Jadi banyak aku tuh ya seperti manusia biasa lah Mas, kadang dapat yang momen sedih, momen senang, momen lucu, ini sama Mas. Cuman yang dibedakan tuh aku karena jarang kelihatan, karena jarang dikenal orang, ya itu Mas. Mungkin tahunya kan aku senang-senangnya aja, tapi di susahku juga banyak gitu. Oke. Jadi Mas Bowo motivasi sejauh ini dalam mempertahankan atau konsisten dalam di usahanya ini apa sih Mas yang ngebuat Mas termotivasi gitu? Yang pertama tadi Mas, karena aku kan sudah dikasih amanah sama warung spesial sambal untuk apa ya setidaknya melanjutkan apa yang sudah dikasih amanah gitu loh Mas. Sudah dikasih sponsor, terus yang pihak sponsor juga menyuruh aku harus membuka terapi atau pijat. Akhirnya kan aku karena udah dikasih kepercayaan kan, ya udah Mas saya tak jalani gitu loh Mas. Tapi semakin kesini aku merasa ternyata ketika aku bisa membantu orang sehat itu, aku sering didoain panjang umur gitu Mas. Jadi ada kesan feedback dari pelanggan juga ya ibaratnya gitu kita didoakan. Didoakan terus aku juga bisa pergi kemana-mana tuh juga karena pijat dan banyak orang-orang yang kesini ingin kenal dekat sama aku tuh juga baru daya tarikku sekarang itu pijat Mas. Aku soalnya kalau musik pun juga nggak mungkin lah orang kesini musik itu juga kadang kalau cuma hanya main-main gitar itu bikin males gitu Mas. Kalau cuma hanya nimbrung-nimbrung ada produktivitasnya kan juga itu bikin males. Pak orang kesini tuh mesti tentang entah pijet lah, aku main kebo minta pijet lah, itu Mas, itu pasti nggak pernah terlepas itu Mas. Jadi itu yang motivasi Mas sejauh ini gitu. Ada Iya, karena ya feedback dari pelanggan sendiri gitu ya. Ya betul Mas, feedback dan karena di Triwibawa Terapis Nusantara kan juga ada motonya Mas. Kesehatan pelanggan adalah kesehatanku gitu loh Mas. Wih, kesehatan pelanggan adalah kesehatanku. Ini makna yang dalam ya Mas artinya. Iya Mas. Makanya ketika aku bisa memberi kesehatan pelanggan, berarti aku juga memberi kesehatan untuk diri sendiri itu Mas. Ada lagi mungkin Mas dari motivasinya kira-kira? Ya motivasinya juga seperti yang sudah aku cantumkan di brosur awal, ingin membuka lapangan pekerjaan kan bubble khususnya di bidang terapi atau pijat Mas. Artinya Mas ngebuka usaha juga punya niat untuk ngebantu teman-teman difabel yang lain ya dalam bidang usaha. Baru sekarang belum sampai ke sana, yang penting niat dan tujuan itu udah ada. Tinggal aku perlahan-lahan memikirkan bagaimana nanti merekrutmen teman-teman yang mahir di dunia pijat, terus bisa aku kelola di manajemennya gitu. Jadi aku udah kitanya cuman sekarang aku mempersiapkan yang aku bisa siapkan dulu gitu loh Mas. Luar biasa. Jadi wah saya dapat pelajaran baru lagi nih tentang diri Mas dari sendiri gitu, kayak banyak hal yang mungkin saya termasuk orang yang alhamdulillah terlahir dengan kondisi normal dan tentunya sejauh ini bisa nikmatin hidup yang normal ini. Kadang kita lupa bersyukur aja gitu Mas, kadang saya sendiri lupa bersyukur aja gitu, ternyata ada orang-orang yang mungkin dalam keterbatasan fisik saya lebih unggul dari mereka, tapi mereka lebih unggul dalam hal mental dan usaha rezekinya juga ya Mas.
termasuk Mas ini sendiri gitu. Karena Saya di keren. dalam surat Al-Quran itu Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya sendiri gitu mas. Aku kan berpatokan seperti itu mas. Ya kalau aku hanya males-malesan, hanya duduk-duduk manis, duduk-duduk termenung, terus kumpul-kumpul sama teman-teman. Ya sedangkan Allah udah mengimbau, aku tidak akan merubah nasibmu loh, kecuali kamu sendiri yang berubah. Ya udah aku akhirnya mikir itu mas. Semakin tergerak juga ya atas ayat yang Ya itu mas, tersebut gitu ya. itu motivasi mas. Karena di Al-Quran udah dinaskan itu mas. Allah aja nggak merubah nasib kita, ya siapa lagi yang akan merubah nasib kita kalau nggak kita sendiri gitu loh mas. Oke, keren keren. Jadi terakhir nih Mas Bo, kira-kira ada nggak sih pesan buat teman-teman anak muda yang mungkin mau ngerintis usaha atau lagi ngerintis usaha, kira-kira pesan dari Mas gimana? Oke, ini bagus sekali. Nah, pesan aku karena kita sama-sama yang terlibat di pengusaha muda mas ya. Mm-mm. Itu aku pertama sabar mas. Sabar Sabar. ketika menghadapi masalah entah dari konsumen, entah masalah sosial, entah kayak pandemi seperti sekarang, entah Mm. dari kita sendiri harus sabar mas. Harus kita tuh harus tenang, harus stabil, jangan cukup dikit-dikit emosi gitu mas. Iya. Semuanya kita tuh tunjukkan seperti hanya seorang satria yang tidak akan mau menunjukkan masalah kita ke depan orang kecuali kita menunjukkan kebahagiaan kita itu mas. Ya itu dia harus sabar dengan menghadapi masalah. Terus kedua harus ulet mas, harus ulet, telaten, harus pinter-pinter cari peluang dengan ATM mas, amati, tiru dan modifikasi. Luar biasa. Itu Amati, tiru dan amati. ya Amati, bukan tiru dan bukan modifikasi, bukan Atletico Madrid mas, bukan ATM Atletico, tapi tahu aja. ATM amati, tiru dan modifikasi. Terus sama ini mas, ada salah satu apa ilmuwan atau motivator tuh ini tuh ada 3 yang ketika kita menghadapi masalah bersama konsumen mas. Hmm. Apa aja itu Mas kira-kira? Intinya yang aku tahu itu respon ketika kita sudah tenang mas. Jadi ketika kamu lagi emosi, kalau ada orang yang menanyakan, mending kamu jangan direspon dulu mas. Takutnya nanti yang terlontar dari entah chat kita, tulisan kita, mulut kita itu yang hal yang negatif buat orang itu loh mas. Jadi kalau ada yang pelanggan atau yang rewel, kita kalau pas lagi emosi tenang dulu, jangan dibalas dulu. Kalau kita sudah merasa tenang, tapi baru kita respon. Terus yang kedua, intinya jangan banyak omong, hanya janji-janji semata gitu loh mas. Hmm. Janji itu kan sebagian dari utang kita ke orang lain mas. Hmm. Makanya aku nggak berani mas janji-janji tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Aku lebih baik tidak pernah mengumbar janji tapi sering memberi bukti gitu. Terus yang terakhir? Terus yang terakhir itu intinya apa? Ketika ada orang yang komentar yang mungkin nggak pernah membantu kita, entah mengkritik produk kita dan macam-macam, mending jangan ditanggepin mas. Tapi tanggepinlah orang yang sering membantu kita, walaupun itu sangat sakit banget mas. Itu lebih baik mas, karena orang yang benar-benar tahu kita itu yang harus kita panuti mas, yang harus kita ikuti gitu mas, karena dia tahu kita langsung, entah keburukan kita, kebaikan kita, kelemahan kita. Jadi kita harus tahu mas, harus dalam arti merangkul dia. Tapi kalau ada orang yang mengkritik entah itu pacar kita atau siapapun itu tapi nggak pernah membantu proses usaha kita, lebih baik jangan dengarkan, cuma ditanggepin ya terima kasih gitu aja mas, untuk menghargai. Makasih Mas atas inspirasi dan pesan-pesannya. Kita bisa simpulin hari ini banyak banget ya, maksudnya dari sini saya pribadi belajar dari kisah Mas tersendiri dalam merintis usaha ini gitu. Semoga kedepannya usaha Mas terus berkembang dan mendapat respon positif di masyarakat tentunya. Amin, amin. Oh ya mas, maaf ini mas, terakhir aku mau menjelaskan bahwa Triwibowo Terapis Nusantara itu buka praktek dari jam 7 pagi sampai jam 21 malam. Breaknya istirahat jam 12 sampai jam 13. Oh iya, iya benar-benar. Oh iya. Break sore dari jam 15 sampai jam 16. Terus break malamnya jam 16 sampai jam 17. Itu jam prakteknya. Terus buka prakteknya
di Bajiro Gondokusuman Kota Yogyakarta, tepatnya timur Stasiun Lumpiangan atau Brimob. Oke, tentunya buat teman-teman yang mau berkunjung di Jogja atau sedang mau pulang kampung, jangan lupa nih ngelewatin tempat Mas Wibowo tentunya, ya kan, untuk mendapat relaksasi, mendapat refreshing sedang liburan mungkin ya Mas ya. Terus kira-kira rencana tahun ini ke depannya apa lagi nih Mas? Ada rencana tersendiri, mungkin ada usaha lain mungkin atau gimana? Aku untuk tahun ini paling menguatkan dan mengembangkan dulu nih Mas. Kalau untuk buka usaha yang lain aku belum dulu, yang penting kayak madu, terapi tak tingkatin terus, baik mutu, kualitas, kuantitas, dan yang lain sih Mas, terutama segi kualitas diriku Mas. Mungkin tadinya baru pijat yang capek-capek, terus semakin kesini bisa membantu orang yang kena stroke, yang berat-berat tuh Mas. Jadi itu Mas, aku lebih concern ke situ dulu Mas. Jadi tentunya ya semoga Mas bisnisnya terus berkembang dan terus meningkat jumlah konsumennya, dan tetap sabar dalam menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dan tentunya terima kasih Mas Bowo atas inspirasinya untuk kesempatan kali ini. Mungkin kita tahun ke depan atau mungkin beberapa saat ke depan mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya, kalau ada kesempatan. Dan juga pengen banget kalau ke Jogja bisa mampir ke situ, semoga, amin. Kita selalu terbuka Mas, selalu antusias untuk menerima tamu-tamu dari Jakarta dan sekitarnya Mas. Sekali lagi mungkin buat teman-teman yang mau ke Jogja dan mendapat relaksasi dari pijat terapis Mas Bowo, kira-kira bisa berkunjung kemana Mas? Ke Triwibowo Terapis Nusantara di Bajiro Gondokusuman Kota Yogyakarta, tepatnya samping barat Gereja Katolik Raja Bajiro Mas. Oke, di situ. Dan juga buat informasi lebih lanjutnya mungkin bisa dihubungin di Instagram atau Facebook ya Mas ya. Instagramnya di mana tuh Mas kira-kira? Nah, nama Instagramnya ketik aja Triwibowo Terapis Nusantara pasti muncul Mas. Terus yang Facebooknya ketik aja Triwibowo pakai spasi, spasi Wibowo. Nanti ada keterangannya bekerja di Triwibowo Terapis Nusantara dan memakai seragam pijatku Mas. Oke. Terima kasih Mas Triwibowo atas kesempatannya. Terima kasih atas waktu yang Mas telah luangkan. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua tentunya, dan jangan lupa bagi kita untuk tetap sabar dan konsisten ya, lebih tepatnya untuk di usaha kita ya Mas ya. Dan itu aja mungkin untuk episode kali ini. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini dari awal hingga selesai. Terima kasih juga Mas Bowo atas kesempatannya. Semoga usahanya terus lancar dan sukses ya Mas ya. Amin gitu. Dan juga jangan lupa buat teman-teman untuk jangan lupa untuk menjaga kesehatan kalian, menerapkan protokol kesehatan yang 5M tadi, dan stay healthy everyone. Bye bye.